Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang sama-sama kami hormati hadirin wal hadirat kaum muslimin dan muslimat, dan yang terhormat dewan juri yang arif lagi bijaksana, yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala pada kesempatan yang mulia ini dalam rangka pidato digital sekabupaten Indragiri Hilir tahun 2020. Salawat tentunya tetap tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang lebar mukadimah saya, mengingat waktu yang sangat singkat ini untuk kita berbagi ilmu dan berbagi pengalaman. Saya angkat judul pidato saya yang berjudul hikmahnya Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 1 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Yang artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Hadirin yang dirahmati Allah, ada dua perkara hikmahnya Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kenapa Allah adakan Isra wal Mi'raj? Itu merupakan tanda bukti bahwasanya Allah menyayangi hamba. Hadirin yang dirahmati Allah, terjadinya Isra dan Mi'raj berlangsung pada tahun kesedihan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika dirinya baru saja ditinggal oleh orang terdekatnya. Saat itu juga Allah mengutus malaikat Jibril untuk membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan mulia sebagai bentuk penghiburan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, pertama dimulai dari Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian diangkat ke Sidratul Muntaha mengendarai burak dengan kecepatan yang tidak tertandingi. Hadirin yang dirahmati Allah, ketika Nabi berada pada ujian yang luar biasa, Allah memberikan kepadanya peristiwa yang menunjukkan orang yang beriman sangat disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang kedua, yaitu keimanan meningkat setelah cobaan. Cobaan yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW sebelum Isra dan Mi'raj merupakan ujian untuk meningkatkan keimanannya baginda Muhammad SAW, yaitu dengan kepergian orang terdekatnya, dengan kepergian orang yang sangat dekat bersama baginda Muhammad SAW. Allah pun menjanjikan umatnya yang dapat melewati cobaan dengan baik saat berpegang teguh pada syariat Islam, maka dirinya akan memperoleh nikmat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, siapa yang berhasil melewati ujian kehidupan, Allah akan membuat peringkat imannya semakin kuat, peringkat imannya semakin tebal, kualitas keimanan akan naik, serta mendapatkan ketentraman dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, dengan begitu dapat disimpulkan bahwa cobaan sebesar apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umatnya
merupakan tanda cinta untuk mendongkrak kadar, untuk merobohkan kadar keimanan kita sebagai umatnya. Para hadirin yang dirahmati Allah, mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.